pagi untuk kita semua. Pagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang prinsip fleksibilitas. Materi pertama yaitu Nonci Nara, yang kedua Perawati Mone, yang ketiga Dewi Da Silva, yang keempat Maria Gua, yang kelima Polikarpus Lose, kemudian yang keenam Godeliva Ogot. Ini ada 3 subtema yang akan kami bahas. Untuk materi pertama saya persilakan. Baik teman-teman, dalam pendidikan menurut Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Nah, dalam sistem pendidikan juga ada yang namanya kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi kurikulum bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sasaran pembelajaran itu sendiri adalah peserta didik. Definisi dari yang tadi sudah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat berguna bagi dirinya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi peserta didik ini, sasaran peserta didik ini adalah sasaran pembelajaran ini adalah peserta didik. Nah, peserta didik itu memiliki keberagaman dari berbagai aspek. Yang pertama adalah latar belakang, yang berikut kelompok ekonomi, ada juga dengan IQ yang berbeda, juga dengan minat dan bakat. Nah, proses pembelajaran dan juga kurikulum. Tujuan dari fleksibilitas ini adalah proses pembelajaran dan kurikulum yang memiliki keterkaitan erat, di mana untuk kurikulum pun harus dirancang dengan menyertakan prinsip fleksibilitas dengan menggunakan metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Ada juga dengan guna memberikan alternatif dan mencapai tujuan. Baik, saya akan melanjutkan dari materi pertama yang berikutnya, yaitu prinsip fleksibilitas dalam pembelajarannya. Jadi, prinsip fleksibilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu fleksibel dalam pelaksanaannya. Artinya, dalam sebuah pelaksanaan pembelajaran, tujuan utama yang dibutuhkan dalam tercapainya pembelajaran adalah tujuan inti yang pertama. Pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan fleksibel, artinya mau belajar dimanapun itu bisa, mau di dalam kelas maupun di luar kelas, itu pun bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu bersifat luas dan luntur, artinya pembelajaran itu dihasilkan menggunakan pembelajaran yang bersifat luas dan luntur, artinya itu pelaksanaannya menginginkan perubahan yang terjadi dengan adanya pembelajaran, peserta didik itu mengalami perubahan. Nah, dari kedua prinsip fleksibilitas ini ada beberapa contoh, dan pembelajaran itu dicapai dengan yang pertama yaitu menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi dalam pembelajaran itu tidak monoton hanya dalam pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga bisa kita lakukannya dengan pembelajaran daring ataupun yang kita kenal pembelajaran online gitu. Yang berikutnya itu menyesuaikan tempat dan waktu yang selalu berkembang. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya dengan tempat, tapi kita juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, bagaimana kita
menyelesaikan pembelajaran itu dengan tujuan tertentu yang ingin kita capai. Yang berikutnya itu menyesuaikan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Jadi peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dalam mencapainya tujuan dengan penggunaan pembelajaran fleksibel, kita harus menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik yang ada dalam kelas. Sekian dari saya, dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dari pembelajaran harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Vera. Contoh yang pertama itu pada saat pandemi COVID-19, itu sekolah melaksanakan sistem pembelajaran daring. Yang kedua tentang praktikum tentang Archimedes. Nah, itu di SMA 3, kami ambil contoh dari SMA 3 melaksanakan pembelajaran tentang praktikum tentang Archimedes di laboratorium dengan alat-alat yang lengkap. Sedangkan di SMK 20 Desember tidak memiliki alat-alat yang lengkap, dan juga mereka menggunakan alat-alat sederhana di dalam ruang kelas. Berikut tentang menyesuaikan tempat dan waktu yang selalu berkembang. Contohnya pada saat belajar tentang ekosistem. Nah, itu sekolah yang berada di pegunungan, mereka akan belajar lebih mendalam tentang ekosistem hutan. Juga sekolah yang berada di pesisir laut, pesisir pantai, mereka akan belajar bagaimana kita menyelesaikan pembelajaran itu dengan tujuan tertentu yang ingin kita capai. Yang berikutnya itu menyesuaikan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Jadi peserta didik itu memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dalam mencapainya tujuan dengan penggunaan pembelajaran fleksibel, kita harus menyesuaikan dengan latar belakang peserta didik yang ada dalam kelas. Sekian dari saya, dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dari pembelajaran harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Vera. Contoh yang pertama itu pada saat pandemi COVID-19, itu sekolah melaksanakan sistem pembelajaran daring. Yang kedua tentang praktikum tentang Archimedes. Nah, itu di SMA 3, kami ambil contoh dari SMA 3 melaksanakan pembelajaran tentang praktikum tentang Archimedes di laboratorium dengan alat-alat yang lengkap. Sedangkan di SMK 20 Desember tidak memiliki alat-alat yang lengkap, dan juga mereka menggunakan alat-alat sederhana di dalam ruang kelas. Berikut tentang menyesuaikan tempat dan waktu yang selalu berkembang. Contohnya pada saat belajar tentang ekosistem. Nah, itu sekolah yang berada di pegunungan, mereka akan belajar lebih mendalam tentang ekosistem hutan. Juga sekolah yang berada di pesisir laut, pesisir pantai, mereka akan belajar lebih dalam tentang ekosistem laut. Berikut tentang menyesuaikan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Contohnya kami ambil di SMA Giovanni, mereka mengadakan sistem psikotes untuk kelas 10 di bulan Januari 2004 untuk melihat kemampuan, minat, dan latar belakang peserta didik untuk diarahkan kepada peminatan jurusan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini mengapa pembelajaran itu harus menyesuaikan situasi dan kondisi, menyesuaikan kemampuan waktu yang berkembang, menyesuaikan kemampuan dan latar belakang peserta didik, karena yang kita tahu ekspektasi dan realita itu tidak selalu sejalan, atau kadang-kadang realita itu akan berbeda dari ekspektasi yang kita pikirkan. Di sini ekspektasi itu harapan pembelajaran ideal, sedangkan realita itu
dari kenyataan dari keterbatasan yang selalu ada. Misalnya begini teman-teman, misalnya pada pembelajaran fisika di sekolah itu murid-murid sering mengharapkan guru mata pelajaran fisika itu memberikan mata pelajaran fisika yang menarik, yang baik, tapi kenyataannya ketika guru fisika masuk, guru memberikan pelajaran fisika itu dengan yang sangat membosankan, yaitu misalnya dengan menyampaikan materi-materi tanpa mempraktekkan. Habis contohnya yang kedua itu misalnya ketika murid-murid akan melakukan praktikum di lab sekolah, itu murid-murid punya ekspektasi bahwa lab itu mungkin alatnya lengkap di dalam, tapi ketika mau melakukan praktikum, alat di lab sekolah kurang atau tidak memadai. Sekian dari saya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang pengertian dari prinsip fleksibilitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika tanpa adanya prinsip fleksibilitas. Jadi jika tanpa adanya prinsip fleksibilitas di sini, maka proses pembelajaran itu akan menjadi kaku, di mana proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik karena tujuan dari proses pembelajaran itu tidak terwujud. Di sini saya ambil contoh jika di masa pandemi, jadi pada tahun 2021 itu masih masa pandemi, di mana proses pembelajaran itu tidak berjalan secara efektif, sehingga pemerintah menganjurkan agar proses pembelajaran itu dilakukan secara daring. Jadi hal ini merupakan contoh akan pentingnya prinsip fleksibilitas. Yang berikut berkaitan dengan gaya ceramah. Kebanyakan guru memiliki gaya mengajar itu dengan cara ceramah, sehingga ketika guru bertanya kepada peserta didik mengenai apa yang mereka inginkan, dan peserta didik menjawab bahwa proses pembelajaran yang mereka inginkan yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga di sini seorang guru bisa menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Islam. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh keenam teman saya, dapat disimpulkan bahwa prinsip fleksibilitas itu sangat penting. Pentingnya apa? Tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga sebagai guru. Kita bisa lihat di sini, dari sisi seorang guru, fleksibilitas itu memberikan kesempatan kepada guru untuk dapat mengembangkan program pengajaran sesuai dengan situasi, kondisi, latar belakang peserta didik. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah peserta didik kemudian diberikan kesempatan untuk dapat memilih program pilihan yang sesuai dengan peminatannya. Contohnya tadi di SMA Giovanni, mereka mengadakan psikotes. Dari situ bisa diketahui minat bakatnya yang seperti apa dan diarahkan menuju jurusan yang tepat di SMA. Nah, akhir kata, proses pembelajaran yang fleksibel akan membuat semua pihak itu merasa senang, nyaman, dan tercapai keinginan mereka masing-masing. Sedangkan pembelajaran yang kaku otomatis akan membuat kita merasa bosan dan segala tujuan tidak tercapai. Sekian dan terima kasih dari kelompok Dura.